Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'd. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesempatan, kenikmatan, kesehatan sehingga pada malam hari ini kita dapat sama-sama menghadiri kajian memahami Al-Qur'an di Komperta ini. Semoga kami haturkan juga sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga sahabatnya hingga umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu rahimakumullah, pada malam hari ini yaitu kita sampai pada juz 21 surat Ar-Rum mulai ayat 08 dan seterusnya. Semoga kita dapat menyimak atau mendengarkan dengan seksama apa yang telah nanti diuraikan oleh Bapak Profesor Haji Sutrisno. Mari acara ini kita buka sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Profesor kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Masih pada surat Ar-Rum mulai ayat 8. Surat Ar-Rum ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Awalam yatafakkaru fi anfusihim. Ma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Ma khalaqallahu as-samawati wal ardh. Wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa ma bainahuma illa bil haqqi wa ajalin musamma. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Awalam yasiru fil ardh. Awalam yasiru fil ardh. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablihim. Kanu ashadda minhum quwwatan wa atharul ardh. Kanu ashadda minhum quwwatan wa amaruha aktsara mimma amaruha. Wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat. Wa ja'atuhum rusuluhum bil
kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadhlimun. Thumma kana aqibatal ladzina asa'u su'a an kadzabu bi ayatillahi wa kanu biha yastahzi'un. Ya, kita pahami dulu mulai ayat berapa. Walam yatafakkaru fi anfusihim. Mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Ini penciptaan diri kita, masing-masing manusia. Itu mahakarya Allah yang luar biasa. Manusia sebagai makhluk ciptaan Allah yang paling sempurna. Nah, ketika kita tidak menekuni bidang tentang kemanusiaan, baik fisik maupun psikisnya, mungkin kita tidak begitu memahami kehebatan ciptaan Allah. Tapi semakin menekuni, itu semakin terkuat, semakin kelihatan kehebatannya pada manusia itu, baik ciptaan fisik dan juga ciptaan kecerdasan pada manusia itu. Itu sistem yang luar biasa hebatnya, luar biasa dahsyatnya. Nah, kemudian Allah mengingatkan sebenarnya dalam bentuk pertanyaan, mengapa mereka tidak memikirkan tentang diri mereka? Ma khalaqallahu samawati wal ardh. Allah tidak menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan di antara langit dan bumi, illa bil haqq wa ajalin musamma, kecuali dengan yang benar dan waktu yang ditentukan. Ajalin musamma, ajal itu batas akhir, musamma yang ditentukan. Maka orang ketika sudah sampai ajalnya, artinya waktu hidup di dunia sudah habis, artinya sudah harus memulai kehidupan yang sebenarnya. Kehidupan yang sebenarnya kehidupan di akhirat itu. Nah, orang yang tidak memahami Al-Quran seringkali memandang hidup itu hanya di dunia ini. Tapi kalau orang mencermati isi Al-Quran, niscaya akan memulai informasi dari Al-Quran. Hidup yang sebenarnya adalah hidup besok di alam akhirat. Kemudian wa inna katsiran minan nasi bi liqa'i rabbihim lakafirun. Sesungguhnya sebagian besar manusia itu mengkufuri, mengingkari, mendustakan pertemuannya dengan Allah. Karena tidak iman, tidak percaya atau mengkufuri, maka tidak mau menyiapkan diri. Cara beragamanya tidak menurut Allah dan Rasul. Tidak mau diajak memahami Al-Quran. Merasa sudah ngerti, tapi cuma merasa. Dia kalau tidak memahami Al-Quran tidak mau gitu. Lebih senang yang bersifat hura-hura, yang bersifat langipun walaku.
Tapi kalau tidak sungguh-sungguh memahami untuk menyiapkan besok hidup yang sebenarnya di akhirat, itu rata-rata bukan sekedar tidak mau, tapi bahkan mengecam, terus mencari cara dengan segala cara. Jangan sampai ada orang yang memahami Quran. Kalau sekedar dirinya nggak memahami, diem itu lebih baik. Tapi nggak mau diem, kesana kemari mempromosikan jangan sampai orang-orang itu memahami Quran. Jadi lebih semangat dakwahnya mereka itu daripada kita yang ngajak pada Quran. Nah, maka sebagian yang memang masih belum begitu yakin pertemuan dengan Allah itu mudah kena pengaruh. Kenapa? Belum betul-betul yakin. Awalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana aqibul ladzina min qablihi. Apa sama tidak mengadakan perjalanan di muka bumi, memperhatikan bagaimana akibat atau kesudahan orang-orang yang sebelum mereka. Itu kalau melakukan perjalanan di muka bumi, sebagian bukti-buktinya masih ada, sebagian sudah hilang karena waktunya sudah lama. Tetapi kalau bukti yang tertulis di dalam Al-Quran, itu Allah menjaganya selalu ada. Cuma masalahnya seringkali tidak begitu tekun, tidak bersungguh-sungguh memahami Al-Quran. Padahal kalau kita baca Quran itu diulang-ulang terus. Bagaimana kesudahan Fir'aun yang merasa sangat hebat, kesudahan Qarun, kesudahan Haman, kesudahan kaum Ad, Thamud, semuanya dikisahkan dalam Al-Quran. Nah, itu kenapa tidak diperhatikan? Kanu asada minhum quwwah wa atharu ardo wa amaruha wa atharu mimma amaruha wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinah. Padahal orang-orang itu dulunya itu jauh lebih kuat daripada orang-orang Mekah zaman Nabi yang dari oleh Nabi. Nah, mereka tuh lebih hebat dalam hal mengolah tanah, bercocok tanah, industri dari kerajinan dari tanah. Mereka tuh memakmurkannya jauh lebih banyak daripada yang telah mereka orang-orang Arab sekitarnya memakmurkannya. Ini ketika Al-Quran diturunkan kepada Nabi, konteksnya Mekah dan sekitarnya. Dan telah datang kepada mereka Rasul-Rasul mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata. Ya, tapi karena nggak iman kepada Rasul, nggak iman kepada apa yang dibawa oleh Rasul. Nah, memang ketika masa Nabi, para sahabat masa pertumbuhan, perkembangan fondasinya sangat kuat karena dari fondasi. Dan itu mencapai kejayaan masa-masa berikutnya sampai abad ke-15. Tapi abad 16 sampai sekarang, abad 21, sebenarnya orang Islam itu sudah sangat lama, 500-an tahun, sudah tidak memahami isi Al-Quran. Makanya ketika ada sebagian kecil memulai memahami Al-Quran, dianggap berbeda. Ya, terus banyak dicurigai. Orang Islam memahami Quran dicurigai. Yang mencurigai ya orang-orang Islam sendiri gitu, bukan siapa-siapa. Padahal itu menjadi bayyinah, menjadi bukti yang nyata yang dibawa oleh Rasul. Famakana Allah liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Allah sekali-kali tidak berlaku zalim kepada mereka, akan tetapi mereka yang berlaku zalim kepada diri sendiri. Sebenarnya itu kisah
Ya, kisah dari Qarun, Fir'aun yang merasa hebatnya luar biasa. Kemudian ketika Fir'aun mau tenggelam di Laut Merah, kemudian ingin percaya kepada Tuhannya Bani Israel, Tuhannya Nabi Musa, Nabi Harun. Tuh ya, kisah semacam itu kan mestinya bisa kita pegangi. Jadi orang itu menolak kebenaran Al-Quran sebetulnya ya paling hanya sampai menjelang ajal. Ketika menjelang ajal itu orang sesombong Fir'aun aja mengakui, orang sesombong Qarun aja mengakui. Tapi seringkali kita orang biasa aja kok tidak begitu bisa mengimani Al-Quran. Maka ketika hidup di dunia ini nggak mau beriman, ketika menjelang ajal dipaksa harus mengakui. Cuma pengakuannya sudah tidak diterima gitu, udah terlambat. Maka nggak perlu waktu lama itu. Antara hidup dengan ajal itu kan dekat itu. Daripada besok kita dipaksa untuk mengakui tapi udah nggak ada waktu untuk beramal, ya lebih baik mengakuinya sekarang. Masih ada kesempatan untuk memperbaiki. Tumakana akibatul ladzina asa'u syu'a. Kemudian akibat orang-orang yang mengerjakan kejahatan adalah apa ini? Angkadzabu bi ayatillah. Jadi akhirnya apa? Itu azab yang lebih buruk karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah. Wa kanu biya yastahzi'u. Mereka selalu memperolok-olokkan ayat-ayat Allah. Gurdi main-main sak geleme dhewe. Semaunya sendiri memahami Quran. Tidak pernah secara serius sungguh-sungguh sampai tuntas. Sampai menjelang akhir hayatnya belum mau fokus memahami Quran secara tuntas. Padahal semuanya ini surat dari Allah kepada kita manusia. Maka kenapa disebut ini ada surat Al-Fatihah, ini ada surat Al-Baqarah, ini ada surat Al-Ikhlas. Itu kan surat dari Allah pada kita. Cuma suratnya berbahasa Arab. Kalau kita nggak memahami, ya nggak ngerti isi suratnya kan. Nah kebanyakan sampai ajal datang nggak paham dikirimi surat oleh Allah gitu. Loh, betapa ngerinya besok itu. Tapi anehnya kok merasa everything is okay gitu loh. Merasa nggak ada masalah apa-apa gitu. Tenang-tenang saja gitu. Tetap aja sampai masih budak-budak terus sepanjang hidupnya. Padahal tidak memahami, belum memahami surat dari Allah. Ya, kita baca berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilaihi turja'un. Allah yabda'ul khalqa thumma yu'idu thumma ilaihi turja'un. Wa yawma taqumu syahadu yubalikul mujrimun. Walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a. Walam yakun lahum min syurakaihim syufa'a. Wa kanu bi syurakaihim kafirin. Wa kanu bi wa yawma taqumu sa'atu yawma
روضة يخبرون فأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب محضرون وسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون Ya, kita pahami. Allahu yabda'ul khalqa. Allah menciptakan manusia dari permulaan. Tumayu itu kemudian mengembalikan pada yang semula. Tuma ilahi turja'un, kemudian kepada Allah lagi kamu dikembalikan. Itu diciptakan dari permulaan, ya asalnya dari tanah, kembali ke tanah, semula lemah jadi kuat, lemah akhirnya meninggal, semuanya kembalinya pada Allah, tidak akan bisa lari kemanapun, ya semuanya kembalinya pada Allah. Wa yawmataku Musa atau yubalisul mujrimun. Pada hari terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa terdiam berputus asa. Kalau kiamatnya kiamat sugro, datangnya ajal, ya putus asa, menyesal melulu, malah nggak mau dicabut nyawanya. Kalau kiamat kubro, ya mau tidak mau ya nggak bisa, karena dunia saja habis semua gitu. Ya putus asa karena merasa belum iman dan amal soleh. Walam yakun lahum min surakaihim syufa'a. Sekali-kali tidak ada pemberi syafaat bagi mereka. Ya, dari siapa? Dari berhala-berhala yang mereka sembah. Dan adalah mereka mengingkari berhala mereka itu. Jadi ketika di dunia yang disembah itu, besok ketika di kiamat, di akhirat, itu semuanya mengingkari, saling tidak mengakui. Jadinya apa? Hanya menyesal semua.
Apalagi zaman kita yang ditinggal oleh Nabi Muhammad sudah 1400 tahun. Loh, Bani Israel itu baru ditinggal Nabi Musa ke Bukit Tur Sinai itu. Ketemu Allah, sudah membuat patung anak sapi kemudian disembah. Padahal berapa lama itu? Iya kan? Itu sudah kemusyrikan nggak karuan. Gimana? 40 hari. Kan sebentar sekali kan? Itu sudah demikian rupa. Nah, makanya jaminannya orang-orang yang nggak ketemu Nabi, maksudnya jauh, tetapi bisa berpegang teguh dengan Allah dan Rasul, itu di akhiratnya memberi kedudukan yang luar biasa hebat. Kalau sahabat bersama Nabi, ketemu Nabi, ya itu wajar itu. Kita itu nggak pernah ketemu Nabi, nggak pernah bersama para sahabat. Tapi kalau keimanan kita sudah mendekati mereka, itu yang luar biasa itu. Ya memang sangat berat ya, sangat sulit. Tapi bisa kalau kita sungguh-sungguh. Wa yataku musa'atu yama intinya tafarraqu. Pada hari terjadinya kiamat, di hari itu mereka manusia itu yatafarraqu, bergulung-gulungan. Nah, ini golongan Nabi ini golongan umat Nabi ini. Nanti Nabi Muhammad umatnya paling banyak, mungkin ini golongan dari ulama ini, imam ini. Tapi nggak tahu ada alirannya apa enggak. Sekarang baru sedang bingung mencari aliran saya apa. Di WA itu, waduh, saya diberi komentar lewat itu. Kok sekarang banyak yang penasaran mencari aliran Pak Tris apa gitu. Kok sampai cari alirannya itu? Aliran air. Malah kemarin ada yang kasih berita, saya nyoba ngelacak nama Pak Tris melalui biografinya di internet. Kenapa? Saya dapat part ini tapi saya belum pernah ngaji sekalipun ke rumah Pak Tris. Betul kok nggak isu itu? Setelah melacak itu ceritakan pada saya. Dia bilang di jejaknya itu tidak ada tanda-tanda ini membawa ke NTA itu. Tapi kok isunya begitu gitu? Itu orang itu jujur sekali betul. Saya sudah mencoba Pak melacak semua itu, nggak ketemu. Tapi WA yang masuk saya sampai ditelepon loh Pak itu, supaya nggak ngaji pada Pak Tris. Jadi untung penjenengan percaya gitu. Kalau ngaji mungkin sudah rusak gitu. Dia terdiam ya. Loh, kuatnya menghalang-halangi dari memahami Quran itu seberapa? Fitrah orang itu mencari kebenaran. Ini kebetulan yang berita itu orangnya cerdas itu. Ya ditelepon di WA itu terus melacak itu, dilacak sampai biografi saya itu dicari semua. Bidangnya apa, kuliahnya di mana, apa dicari. Jadi cerita pada saya itu nggak menemukan. Tapi kok katanya pengajian Pak Tris dibawa ke NTA. Loh, saya itu kok punya bakat nafsiri, memahami apa adanya, wis kesulitan kalau yang nafsirkan. Kok nggak takut besok di akhiratnya? Nah, memang ya itulah ketika sudah beratus-ratus tahun orang meninggalkan makna Al-Quran, begitu ada yang memulai, wis do bingung diri mencari alirannya. Oke. Jadi itu nanti yatafarraqu, bergulung-gulungan. Wa amal ladzina amanu wa amilus sholihat. Adapun orang-orang iman dan amal soleh. Jadi baru ada istilah amal soleh ketika ada iman. Tapi ini sekali lagi loh, ini menurut Al-Quran.
kita melihat sendiri, kita baca sendiri. Kan kita jadi lama-lama ngerti. Ya, alladzina orang-orang yang amanu beriman, wa amalu sholihat dan amal soleh. Kan ngerti kan bahasa Arab itu, bahasa Indonesia ini gitu loh. Tapi kenapa kok banyak yang tanya? Terus berarti nanti selain yang iman pada seperti Quran gimana Pak? Yang biar diurus mereka sendiri, ngapain ini repot-repot ngurus anda? Ngurus diri sendiri aja untuk beres di akhiratnya. Oh gitu ya, iya. Ya sudah kalau gitu. Nah itu. Kemudian fahum fi raudhati yuhbarun, maka mereka di dalam taman surga yang bergembira. Jadi syaratnya tadi iman dulu baru amal soleh, baru jaminannya itu masuk surga. Gitu. Wa amal ladzina kafaru, sebaliknya orang-orang yang kufur, wa kadzabu dan mendustakan. Dusta apa? Bi ayatina, pada ayat-ayat Allah, wa liqa'il akhirah, dan pertemuan ketemu hari akhirat, enggak percaya. Ulaika fil adzabi muhdharun, mereka tetap berada di dalam siksaan. Di mana? Ya di neraka. Jadi kalau neraka itu tempatnya siapa? Kafir, dusta. Kafir dan dusta itu pasangan lain. Kalau kafir saja nggak pakai dusta, itu namanya belum kafah gitu. Ya belum komplit gitu loh. Ya belum sempurna lah mungkin. Maka itu Quran pasangan begitu. Kafir itu ya dusta, ya apa. Dan nggak iman adanya kehidupan di akhirat gitu. Karena nggak iman juga mau menyiapkan diri. Imannya cuma pura-pura. Buktinya apa? Kalau diajak memahami Quran bukan tidak mau, tapi malah menghalang-halangi. Nah, itu bukti imannya nggak sungguh-sungguh gitu. Padahal hidup ini dunia tidak lama, cuma sebentar sekali. Kenapa kok dipakai-pakai begitu gitu? Ya. Kemudian fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun, maka bertasbih kepada Allah di waktu kamu berada di petang hari dan di waktu berada waktu subuh. Tusbihun waktu subuh. Ya itu sebetulnya ada zikir pagi, ada zikir sore, ada juga zikir malam, ada juga zikir siang. Itu memudahkan kemudian waktu-waktu itu gitu. Lahul hamdu fis samawati wal ardh, dan bagi Allah lah segala puji di langit dan di bumi. Ya. Wa asyiya wa hina tudhiru, ya, yang berada di waktu petang hari dan di waktu kamu berada pada waktu zuhur, tudhirun, waktu zuhur. Nah tadi waktu pagi dan sore, ini waktu petang, waktu malam dan siang. Yukhrijul hayya minal mayyit, Allah mengeluarkan hidup dari mati. Nah semula dari tanah kan mati, ciptakan jadi hidup, jadi manusia. Ya dari saripati tanah, kemudian menghasilkan tanam-tanaman dimakan manusia, kemudian jadi sperma, nah, kemudian ketemu ovum jadi janin, ya bakal manusia. Itu yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyit minal hayy, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Ya, yang dari dunia nanti mati alam gitu. Nah, wa yuhsil ardo ba'da mautiha, yang menghidupkan bumi sesudah matinya. Kemarau panjang
Kalau di Indonesia nggak begitu panjang kemaraunya. Tapi kalau di negara-negara Asia Barat, di Afrika, kemaraunya bisa panjang. Tanam-tanaman hijau nggak kelihatan. Waktu dulu di Wonosari, Wonogiri agak kelihatan. Sekarang sana malah hijau, ya kan? Ya, itu mau kalau lihat ya ke negara-negara di Afrika atau di Asia Barat kelihatan sekali bumi sudah mati. Begitu turun hujan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, baru kelihatan hidup kembali. Wa kadzalika yukhrajun. Seperti itulah akan dikeluarkan dari kubur. Nanti begitu trompet disembelih sekali, kiamat kubro, terus disembelih kedua kali, yang berubah, semuanya bangkit. Seperti tanaman yang tumbuh semengerucut. Ini ada yang bertanya, apa lanjut dulu? Apa pertanyaan dulu? Pak Gun. Gimana? Pak Gun mau tanya, Gimana? mau tanya Pak Gun. Silakan boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon untuk diberikan lagi Prof, tadi dari ayat 8 sampai 16 itu menerangkan antara keimanan dan kekufuran terhadap surga neraka dan kita akan bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan situ juga diterangkan orang yang mengkufuri jauh lebih banyak dan orang yang mengimani juga ada keterangan dari ayat lain itu adalah sangatlah sedikit. Jadi ketika kita belajar untuk memahami Quran supaya kita tidak tersesat dalam kehidupan di dunia ini dan di hari akhir nanti, kita juga sering mendapat suatu pengaruh terutama dari golongan kita sendiri. Kalau golongan larang aja kita malah tidak percaya. Kadang-kadang dari saudara kita sendiri, dari golongan kita sendiri, bahwa seperti itu apakah termasuk yang menjadi sedikitnya orang yang mengimani kepada Allah, Rasul, dan hari akhirat. Mohon dijelaskan lagi Pak. Terima kasih. Ya, perjalanan umat manusia di muka bumi ini kan jumlah manusia yang hidup di muka bumi itu makin lama makin banyak. Nah, kalau jumlahnya banyak, walaupun prosentasenya sedikit, akhirnya jadi banyak juga kan? Taruh misalnya perbandingan, misalnya ketika zaman Nabi Musa, taruh total di muka bumi misalnya 500 juta, misalnya loh ya, itu kira-kira prosentasenya, taruh yang beriman itu misalnya tuh 40%, kan 40% kali 500 juta kan. Jadi kalau zaman sekarang misalnya yang beriman 10%, tapi dari 8 miliar orang di muka bumi ini, jumlahnya jadi banyak mana? Nah makanya kan, banyak sedikit itu lihatnya dari apa? Kalau lihatnya dari totalitasnya, tapi kalau persentasenya bisa terjadi seperti itu. Maka kalau misalnya kebanyakan manusia tidak beriman, bisa jadi banyak itu dari segi prosentasenya. Tapi kalau yang tinggal di sini sekarang jumlahnya lebih banyak, bahkan persentasenya menurun, tapi jumlahnya bisa lebih banyak dari yang dulu. Coba kira-kira itu umat Islam masa Nabi, masa Khulafaur Rasyidin, kemudian masa Bani Umayyah, Bani Abbasiyah. Itu kan masa Nabi lebih sedikit kan jumlah totalnya. Masa Khulafaur Rasyidin lebih banyak, Bani Umayyah lebih banyak, Bani Abbasiyah lebih banyak. Karena apa? Selain Bani Abbasiyah yang di Timur Tengah itu di Eropa, Spanyol, Andalusia, Granada, Sivilla, semua beragama Islam.
Bahkan di sana itu Islam sampai 783 tahun. Juga sampai pernah kira-kira 2/3 penduduk dunia itu dipimpin oleh umat Islam. Ya pernah begitu. Karena nanti lama-lama Indonesia ini dulu waktu merdeka yang beragama Islam 97%. Sekarang persentasenya menurun, tinggal 87% ya. Sekarang misalnya tanya, waktu tahun 45 97% itu jumlahnya berapa juta? Ketika tahun 45 total penduduk Indonesia berapa? Pada 100 juta. Nah, taruh misalnya umat Islamnya 90 juta. Ya 82 juta kalau itu kan. Sekarang 87% dari 270 juta. Jadi berapa? Lebih banyak sekarang kan? Walaupun persennya menurun, tapi jumlahnya banyak. Makanya jangan pesimis. Memang sudah dicap di Quran kok jumlahnya sedikit. Dari mana dulu melihatnya gitu loh. Jangan berkelit. Kebanyakan manusia ingkar. Yang beriman sedikit, berarti cuma sedikit ya. Sudah ditakdirkan sedikit terus pesimis. Ya memang sedikit perlu usaha. Umpamanya sedikit. Ya tidak begitu. Jadi tetap harus maksimal gitu. Ya cuma mungkin ini sangat dipengaruhi kualitas imannya. Kalau kualitas imannya Nabi dan para sahabat sampai tabiin, ya apalagi sahabat-sahabat yang ikut mulai sejak awal periode Mekah, yang memang betul-betul merasakan beratnya awal-awal iman, awal-awal Islam, itu betul-betul bisa diandalkan gitu. Kemudian yang ikut hijrah, yang periode Madinah sampai kali ini perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq terusnya itu hebat sekali. Tapi setelah Fathu Mekah berbondong-bondong Islam semua, itu belum teruji. Maka begitu Rasulullah wafat, Musailamah bil Kadzdzab ngaku Nabi, 40.000 itu bisa kepincut sama Musailamah al-Kadzdzab. Padahal itu baru berapa tahun Rasulullah wafat loh. 40.000 kena pengaruh Musailamah al-Kadzdzab. Ya, ini cerita yang berbondong-bondong masuk Islam belum teruji tadi. Iya kan? Terus muncul lagi yang memisahkan begitu Rasulullah wafat nggak mau bayar zakat. Bilangnya apa? Zakat itu kan pada Nabi kan udah meninggal, maksud sih masih zakat itu? Nggak mau kan? Terus Abu Bakar memerangi siapa yang memisahkan sholat dengan zakat. Jadi memang kualitas imannya ini misalnya zaman sekarang ini yang betul-betul perlu ditinggalkan itu. Nah, kalau dari segi kuantitasnya umat Islam itu relatif banyak jumlahnya, tapi kualitasnya Pak, itu yang belum sebagaimana kualitas sahabat salafi yang memang dari awal mengikuti Rasulullah. Mungkin kualitasnya masih seperti tadi ketika masuk Islam berbondong-bondong tadi belum teruji gitu kan. Jadi Islam itu ikut-ikutan itu loh Pak. Ikut-ikutan ini kan belum betul-betul punya pendirian yang kokoh, masih mudah terpengaruh yang lain. Makanya kalau zaman Nabi untuk menanam kokoh keimanan itu surat-surat makiyah. Jadi Allah mengirimkan surat pada Nabi dan para sahabat, surat-surat makiyah hampir semuanya masalah keimanan.
Ya kira-kira 82 lebih surat makiyah itu. Surat dari Allah loh. Disurat oleh Allah kok dari rumongso itu. Ora ngerti karepe. Lah ngerti karepe iki. Kadang Ditulah kok apa Dikirimi surat kok gak rumongso itu. Cak maca. Iya kan? Maca diapa? Kenapa dikasih nama ini surat Al-Ikhlas? Padahal nggak ada kata-kata ikhlas di situ, ya kan? Kok dikasih nama surat gitu loh? Nah, tapi kalau sekarang dapat surat dari atasan, itu cepat-cepat dipahami. Tapi kalau dapat surat dari Allah kok nggak cepat-cepat memahami? nggak tahu. Enggak tahu bahasanya itu. Cuma diapa? Tahu huruf. Tahu huruf. Diapa kayak apa kira paham. Jadi seandainya loh Pak, dapat surat dari MBS. Siapa MBS itu? Ramah kota. Muhammad bin Salman. Dapat surat, intinya itu dapat hadiah haji. Misalnya lengkap suratnya rinci 5 halaman berbahasa Arab. Kira-kira berani loh mengeluarkan uang untuk menerjemahkan itu, nyewa orang. Diterjemahkan, nggak perlu diterjemahkan sampai per kalam, per kata itu. Kan waktu penting sekali dari MBS itu. Iya kan? Nggak perlu suruh banyak berapa, menerjemahkan 5 halaman, mungkin sampai 1 juta, mau itu ngerti. Kenapa? Ini surat penting dari MBS itu kan. Tapi kalau surat dari Allah nggak paham kok, tenang-tenang saja. Aneh kok enggak? Neng Pak. Ya itulah kita semua gitu loh. Itu kita semua. Aneh aku bangsa. Iya, tapi nggak pahami kok tidak begitu. Nggak gitu tertarik. Ono alasane. Nah makanya ayolah kita masih ada sisa umur ini. Bisa jadi inilah betul-betul yang namanya usia emas bagi kita. Mungkin memang ya kita baik di akhirnya. Yang dulu ya sudah ya Pak, yang biasa nih pengajiannya ke kubur-kuburan ya sudah masa lalu itu kan. Sekarang memahami Quran saja gitu loh. Karena ini yang surat dari Allah ini Quran ini loh Pak. Nah kok malah doragel memahami Quran malah lungonan yang kuburan-kuburan. Nah jadi aneh semua kan. Ya dikasih nama ziarah kubur atau wisata. Jadi, pokoknya saya bisa memikat itu loh sih misalnya gitu, kasih nama apa gitu. Itu izin. Kenapa tidak wisata ayat-ayat Allah dalam Al-Quran? Kenapa nggak mau gitu loh? Menarik. Padahal yang jamin benarnya itu yang di Quran loh, yang surat dari Allah ini loh. Iya kan? Gimana Pak Gun, sudah terjawab belum? Sampun Pak. Mungkin masih ada satu pertanyaan kalau masih ada. Kalau sudah tidak ada ya sampai di sini. Kamu karena tadi sudah ditanyakan, Dalam Jadi persentase umat Islam itu yang kira-kira itu nanti di dalam Al-Quran itu pernah nggak disebutkan yang masuk surga dan yang masuk neraka persentasenya? Bukan santannya, enggak sampai serinci itu. Karena itu gitu terjadi di mana fluktuasi, ya kan? Tampaknya kan memang sekarang contoh aja di masjid itu di sekitar itu kan banyak sekali orang Islam dan KTP Islam itu. Tapi yang mau ke masjid kan memang sedikit sekali. Ada pernah juga dalam Al-Quran berapa persen dari umat Islam itu yang akan masuk neraka dan berapa persen yang akan masuk surga? Caranya mudah. Kalau orang itu senangnya uang, Bapak sebagai menurut bilang gini, siapa besok pagi yang mau datang masjid dikasih 500.000. Nanti banyak Pak. Gak mau berapa? Mau datang 100 orang
kalikan aja 500.000 kali 100, sediakan uang itu. Mesti banyak yang datang kan? Nek perlu bermalam di masjid loh, Pak. Karena senangnya baru dunia, belum seneng akhirat. Nanti kalau sudah di masjid baru diberitahu senang yang sebetulnya itu besok di akhirat itu. Tapi masalahnya nggak punya uang untuk begitu. Iya kan? Padahal senangnya orang sekarang itu uang gitu. Tapi akhirnya itu bernyandak ya Pak. Iya. Tapi kalau kita memulai rasanya insya Allah nanti ke depan tetap akan terjadi lagi. Amin. Lalu gitu, generasi yang betul-betul mau memahami surat dari Allah ini, ayat Allah ini. Ya masalahnya kita baru memulai. Ya. Demikian Bapak Ibu, semoga bermanfaat. Setelah kita lanjutkan berikutnya. Kalau besok pagi di masjid Quran terus berjalan, insya Allah besok selesai 12 juz. Ya, mulai Ramadan sampai besok pagi selesai 12 juz. Semoga bermanfaat. Mohon maaf kalau ada kurang dan salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami kepada Bapak Profesor Trisno. Alhamdulillah pada malam hari ini kita memahami surat Ar-Rum ayat 8 sampai 19. Insya Allah Ahad Jumat depan kita mulai ayat 20. Insya Allah. Terima kasih Bapak Ibu sekalian yang telah hadir di tempat ini. Semoga kehadiran Bapak Ibu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai amal kebaikan kita. Semoga semua ini akan dicatat nanti di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami dari pembawa acara, bagi bapak-bapak yang rumahnya jauh keluar dari rumah ini, hari perumahan ini, kami berharap semoga perjalanan Bapak itu lancar, selamat sampai di rumah. Mari kita tutup acara ini dengan sama-sama kita membaca hamdalah serta doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kami mohon